Coba Mas klarifikasi dulu Mas, apa itu sebenarnya? Duduk-duduknya itu Tadi gimana? satunya siapa itu? Pak BW. yang muncul Ya, emang ada foto saya, ada foto Mas Melal dan ada foto Hasto bersitu. Tiga tuh lagi datang di Profesor Sulis. Bukan sekedar foto. Karena ada percakapan dan ini sangat penting untuk diketahui publik. Ada percakapan apa Mas sebenarnya? Iya, memang percakapannya belum terpublikasi, tapi jawabannya sudah terpublikasi. Oh, gitu. Dan saya duduk di sebelahnya Hasto, maka itu kesempatan bagus menurut saya. Maka ketika bertemu saya bertanya, saya bilang, kenapa sih kok KPK itu direncanakan dibubarkan atau dibelenggu dan dilemahkan seperti sekarang? Dari 2020 itu Hasto sudah dibahas dan harusnya masuk juga dalam tersangka bersama-sama dengan Harun Masiku. Yang disimpan yang di Rusia itu bukan? Bukan loh. Nah, yang di Rusia ada kaitannya juga nih, Oh Mas. iya. Ada baru lagi. Bukankah ini waktu yang tepat untuk membongkar informasi itu? Karena sekarang kasusnya Hasto sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi kalau mau ada pukulan balik, betul. This is the moment of truth-nya gitu loh. Lagi musim nih Pak, musim bongkar-bongkar. Oh, baik. Saya mendengar juga bahwa masalah terjadinya di kasus Harun Masiku ini katanya ada kaitan dengan satu kasus. Ini bukan BLBI ya Mas? Iya, sayangnya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah, hari ini punggawa kewarasannya adalah orang yang senantiasa menjaga kewarasannya dengan mata batinnya. Masya Allah. Novel Besti Baswedan. Wah, ada pakai bestinya Mas. Sehat Mas Novel? Alhamdulillah sehat Pak Bibi. Tapi kemarin katanya matanya agak ini. Kemarin ada kabur-kabur dikit. Merah dan kabur. 2 hari terakhir inilah kabur dan hari ini masih kabur sedikit. Masih kabur sedikit. Tapi masih bukan bisa. Karena Indonesia gelap ya. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi jangan salah Mas, bukan hanya Indonesia yang gelap. Seluruh dunia juga lagi gelap. Lagi gelap. Ya. Apalagi setelah Donald Trump berasik-asik dengan Zelensky dan kemudian macam-macam kayak gitu. Iya. Tapi teman-teman, kita nggak ngobrol itu. Kita ngobrol salah satu bestinya Mas Novel. Oh, siapa itu? Hasto. Waduh. Bukannya besti Pak Bibi. Salah satu indikasi bestinya tiba-tiba pernah viral Mas Novel, temannya Mas Novel dan Hasto duduk bersamaan. Itu lagi ada apa ya? Acara Profesor ini. Siapa Mas? Prof Sulis. Prof Sulis Tijowati itu di UI memberikan apa? Semacam gagasan jalan kebudayaan. Jalan kebudayaan untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Coba Mas klarifikasi dulu Mas, apa itu sebenarnya? Duduk-duduknya itu gimana? Tadi satunya siapa itu? Pak BW. yang muncul emang ada foto saya, ada foto Mas Melal dan ada foto Hasto bersitu. Tiga tuh lagi datang di Profesor Sulis. Itu apa ceritanya tuh Mas? Ya memang ada undangan Pak BW hadir di acaranya Bu Sulis dan karena menarik ya, karena kan di tengah segala persoalan beliau sebagai antropolog kemudian membuat perspektif mengenai jalan kebudayaan dalam penyelesaian permasalahan, diantaranya praktek korupsi, Pak. Dan itu menarik sekali. Maka saya interest sekali untuk hadir, bertemu dengan banyak orang dan ternyata saya duduk di tempat yang tersisa gitu. Kalau saya datang agak terlambat ya. Jadi tempat tersisa ternyata duduknya di sebelahnya Pak Hasto. Dan saat di situ ada Pak BW, ada Rocky Gerung, ada Usman Hamid, banyak lagi yang lain. Iya. Jadi artinya ruang itu adalah ruang terbuka, umum, disaksikan banyak kalangan. Dan pas saat itu momen itu yang kemudian menjadi viral karena di foto-foto ya. Jadi bukan baru kemarin kan sebenarnya. Iya, udah lama. Udah hampir setahun rasanya. Iya, udah hampir setahun. Tapi pemirsa, ada yang belum dikemukakan oleh Mas Novel. Bukan sekedar foto. Karena ada percakapan dan ini sangat penting untuk diketahui publik. Ada percakapan apa Mas sebenarnya? Iya, memang percakapannya belum terpublikasi, tapi jawabannya sudah terpublikasi. Oh, gitu. Kalau gitu, supaya penasaran jawabannya apa dulu? Iya, kalau jawabannya kan Hasto bikin klarifikasi melalui YouTube tuh. Dan kemudian viral ya. Walaupun setelah viral kemudian dihapus. Dan akunnya pun hilang.
Oh gitu? Iya, kan udah saya lihat lagi kok nggak ada. Ternyata akunnya juga nggak ada. Karena akunnya baru dan yang diupload itu video pertama. Tapi terlepas dari segala jawaban itu dan banyak dimuat di banyak pemberitaan Pak B. Tentunya saya yang concern dalam di KPK dan mengenai pemberantasan korupsi sama dengan Pak BW lah gitu. Pak BW lebih senior. Terus ketika ada momentum saya sedang duduk di suatu acara, walaupun tentunya acaranya kan pasti berlangsung ya, artinya ada pembicaraan di depan, kita juga fokus. Dan banyak orang juga ngobrol-ngobrol yang lainnya. Dan saya duduk di sebelahnya Hasto, maka itu kesempatan bagus menurut saya. Dan saya bertanya saya terbiasa orang yang lugas gitu. Saya bertanya, karena bagi saya itu ada kondisi yang agak heran, membingungkan ya. Karena ketika KPK kemudian lemah karena dilemahkan, saya yakin sekali itu disengaja dan direncanakan untuk dilemahkan, bahkan bisa jadi mau dihilangkan gitu ya. Di tengah kondisi negara yang praktek korupsi itu banyak. Ini kan membingungkan, apa sebenarnya maksudnya. Belum lagi ketika saya banyak informasi yang masuk ke saya bahwa Pak Hasto adalah salah satu orang yang ikut dalam upaya itu gitu. Dan juga bisa jadi beberapa rekannya di PDIP gitu. Maka ketika bertemu saya bertanya, saya bilang, kenapa sih kok KPK itu direncanakan dibubarkan atau dibelenggu dan dilemahkan seperti sekarang? Dan bahkan saya mendengar akan dirancang untuk dibubarkan. Terus kalau KPK mau dibubarkan, emang punya rencana apa ke depan? Apakah korupsi itu memang nggak ingin diberantas? Apakah tindakan KPK mengkhawatirkan segelintir beberapa orang begitu ya, sehingga harus dibubarkan KPK-nya. Tapi Indonesia-nya kan penting untuk bisa diberantas korupsi gitu. Kalau kemudian hanya dibiarkan dan kemudian tidak ada aksi tertentu, maka menurut saya nggak masuk akal. Karena begini, dalam logika saya. Jadi pertanyaan langsung Mas Novel, langsung ke Hasto. Kenapa mendengar informasi itu kan pasti. Saya mendengar informasi dari banyak sumber bahwa Hasto bersama dengan rekan-rekan di PDIP itu melakukan upaya untuk melemahkan dan bisa jadi akan membubarkan KPK. Jawabannya apa Mas? Waktu itu karena situasinya yang orang banyak begitu ya. Dijawab bukan saya, tapi kurang lebih seperti dijawabannya itu bahwa ini Pak Jokowi yang lain, bukan saya. Kami itu cuman ketempuan aja lah gitu kurang lebih. Iya. Tapi kalau melihat dari faktanya kan usulannya dari inisiatif dari DPR. Iya. Dan katanya DPR-nya pun dari fraksi PDIP katanya. Tapi kan hal itu mesti ditelusuri. Bagi saya begini Pak Bibi, penting untuk dilihat persoalannya ini apa gitu. Kalau KPK-nya mau dilemahkan, emang kita punya rencana apa ke depan untuk berantas korupsi? Berantas korupsi itu mestinya menjadi domain kepentingan negara. Artinya kalau kemudian siapapun presidennya, bahkan presidennya mesti harus punya concern karena ini masalah yang sangat serius. Kalau kemudian itu nggak digarap, nggak dikerjakan, terus rencananya apa? Atau mungkin dalam logika saya nih, logika awam mah gitu, Pak B. Kalau KPK-nya mau dihilangkan atau dimatikan, emang rencananya mau pakai lembaga apa gitu? Nah, karena siapapun atau apapun alatnya akan digunakan dalam hal ini bisa penegakan hukum dalam hal ini KPK, Polri, Jaksa atau siapapun itu sebagai alat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tapi pemberantasan korupsinya harus tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu poinnya Pak. Dan di situ kemudian terkonfirmasi kalau betul pernyataannya Hasto seperti itu, paling tidak dari 2 isu Mas. Ada surpres presiden 11 September 2019 yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk membahas revisi itu. Terus yang kedua, Presiden Jokowi menolak penerbitan Perpu, padahal sudah mengundang puluhan, belasan lah bukan puluhan, tokoh-tokoh dari civil society, dan salah satu desakannya di situ ada Pak Mahfud, ada cukup banyak selain Pak Mahfud, ada juga Ferry Amsari ikut. Pokoknya selain Novel dan BW. Jadi itu seolah-olah terkonfirmasi, tapi kan lagi-lagi apakah betul seperti itu? Tapi Mas Novel klarifikasi terhadap Besti Mas Novel udah selesai saya pikir. Tapi sekarang ada isu yang lain lagi. Besti Pak ya.
Bertemu baru sekali itu loh Pak. Ya. Memang Besti itu nggak sering ketemu Mas. Iya dari jauh dari bisa telepati Pak. Ada lagi isu yang lain Mas kemudian. Nah sekarang KPK dianggap berpolitik ketika sedang menangani kasusnya Hasto. Ya. Menurut Mas Novel betul nggak sih dalam situasi case aja? Jadi bukan yang lainnya. Kita ngomong case-nya Hasto apa betul berpolitik? Iya, saya berupaya berbicara seobjektif mungkin gitu Pak Bibi. Karena tentunya karena saya akan dilihat sebagai bagian dari pernah di KPK. Bahkan perkara ini dulu saya masih di KPK awal-awal. Tentu akan dilihat sebagai ini kan ada isu dalam memandang subjektivitasnya lah gitu. Tapi terlepas dari itu semua, fakta-fakta perbuatannya ini kan Hasto dituduh terkait dengan perbuatan bersama-sama dengan Harun Masiku yang menyuap KPU, komisioner KPU, Wahyu Setiawan kalau nggak salah. Yang kedua, dia dituduh terkait dengan masalah menghalang-halangi atau merintangi penyidikan dengan diantaranya menghilangkan bukti atau menyuruh menghilangkan bukti. Bahkan kalau nggak salah KPK tuh konferensi pers bilang handphonenya disuruh ngerendam lah gitu, biar hilang. Kurang lebih begitu. Apakah faktanya begitu atau tidak? Saya nggak tahu. Dan yang disuruh ngerendam handphone itu 2. Oh iya. Bukan hanya Harun Masiku, Kusnadi. Nanti kita cerita Kusnadi. Betul. Ini kalau dari kita tangkap dari percakapan itu. Lanjutkan Mas. Melihat dari 2 fakta itu, memang saya teringat sekali 2020 awal apakah bulan Januari atau Januari rasanya itu ya. OTT saat itu dilakukan terhadap. Saya sebutlah tanggalnya. Saya ingat soalnya. Luar biasa. 8 Januari 2020. 8 Januari 2020. Nah, supaya tidak salah. Jadi di sekitar tanggal 8 Januari 2020 itu memang ada OTT dan sempat di KPK sempat ada ya kita mendengar lah ada keributan gitu. Kenapa? Karena ada beberapa pegawai KPK yang katanya sempat tanda kutip disandera. Saya katakan pakai bahasa disandera aja karena dalam tanda petik ya disandera. Iya. Kenapa kok kemudian orang lagi bekerja diamankan? Enggak diamankan, orang dia tuh petugas bisa diamankan. Nah ini kan persoalan, dan waktu itu siapa sih yang sedang di OTT? Ternyata yang di OTT adalah Wahyu Setiawan sebagai penerima, dan pemberinya waktu itu yang sedang dikejar adalah Harun Masiku dan Hasto. Jadi saat itu dikejar oleh tim OTT, satu paket. Penerima dan pemberi. Betul. Waktu itu tim sempat mengetahui posisi yang bersangkutan, bergerak dan lain-lain termonitor. Sampai terakhir posisinya ada di sekitaran PT IKA. Di mananya saya nggak tahu. Cuman saya dengar cerita-cerita dari kawan-kawan. Dan kawan-kawan itu yang kemudian beberapa yang sedang ada di PT IKA, bahkan waktu itu mungkin teman-teman ini belum tahu kalau Hasto di dekat situ juga. Cuman lagi mau sholat aja di masjid gitu. Karena waktunya sholat masuk apakah maghrib atau isya gitu ya. Dan kemudian teman-teman dianggap sedang mau masuk area PT IKA padahal sedang sholat. Tapi terlepas dari cerita itu, saya mengetahui banyak fakta-fakta atau cerita-cerita dari kawan-kawan yang menggambarkan bahwa saat ekspos pun waktu itu 2020, itu tim penyelidik yang melaporkan kepada pimpinan KPK sudah menyampaikan soal fakta-fakta perbuatan Harun Masiku dan Hasto. Nah, cuman memang sepaham saya, setahu saya, Firly Bahuri itu menolak waktu itu. Oh, pimpinannya Firly. Yang masih jadi tersangka. Iya, masih kan? Betul. Ya. Saya nggak tahu dia temannya Hasto bukan. Iya, saya nggak tahu. Tapi sepertinya iya. Iya. Itu kemudian menolak Hasto, tapi kemudian Harun Masiku ditetapkan tersangka. Jadi dari 2020 itu Hasto sudah dibahas dan harusnya masuk juga dalam tersangka bersama-sama dengan Harun Masiku. Dan kalau tidak ada tanda kutip penyergapan lah gitu ya di sekitar PT IKA. Penyanderaan ya orang-orang pegawai di KPK. Saat itu seandainya tidak dilakukan itu, saya yakin Harun Masiku dan Hasto kena OTT juga hari itu. Cuman karena ada tindakan itu, akibatnya Harun Masiku kabur hingga hari ini. Dan itu nggak logis gitu. Untuk kasus suap seperti ini dia kabur.
ya besar dugaan ada yang mengkaburkan dia gitu ya, atau membiayai dia untuk kabur. Mengamankan pengaburannya gitu. Kurang lebih begitu Pak Bi. Bahasanya biar lebih pas gitu. Iya. Dan melihat dari fakta-fakta itu, saya melihat masalah politiknya di mana gitu. Tapi seandainya dibawa di keadaan sekarang di mana ada persoalan politik dengan ya saya nggak bisa jelaskan karena saya nggak ahli ya Pak Bi ya. Tapi persoalan politik itu kemudian dikaitkan, bisa jadi kemudian itu dipahami sebagai persoalan. Tapi tahu saya pokok perkaranya itu jelas. Dan yang kedua, upaya didugaan menghalang-halangi penyidikannya, rasanya kalau disebutkan seperti tadi yang dibilang menyuruh untuk merendam handphone, pasti ada voice-nya dong, pasti ada teksnya dong. Buktinya jelas dong, tinggal dilihat saja. Dan setahu saya kemarin di pra-peradilan kemarin ya, itu rasanya sudah dibahas juga sih. Oh, isu itu sudah dibahas? Sudah dibahas dalam bawah. Jadi sebetulnya dengan adanya perkara Hasto sekarang ini yang sedang tahap 2, sudah persiapan, mungkin hari ini sudah pelimpahan ke pengadilan. Saya kira bagus kita tunggu bagaimana fakta sebenarnya dalam pokok perkara. Jadi dengan begitu tuduhan politisasi itu akan bisa dijawab ketika proses persidangan dimulai dan fakta-fakta itu diungkapkan pemeriksaan saksi. Jadi dari situlah kelihatan kalau dasar argumen dan alat bukti yang dijadikan dasar dari tuduhan itu atau dakwaan itu bermasalah, maka justified lah tuduhan itu. Tapi memang juga ada salah satu ini Mas yang disebut tuh. Di dalam putusan Wahyu Setiawan tidak pernah terkonfirmasi gitu loh. Ada satu pernyataan bahwa penyuapan itu yang melakukan Harun Masiku yang melibatkan Hasto. Itu salah satu argumen penting yang saya sekelebatan mendengar. Mendengar begitu ya. Mas Novel dengar juga itu argumen itu. Mungkin sebetulnya begini Bapak. Pertanyaan sederhananya begini. Apakah persidangannya itu dilakukan pada saat pimpinan KPK-nya Firly Bahuri? Itu menjadi pertanyaan kan. Ini pertanyaan nih Pak Bibi. Yang kedua, apakah benar Firly Bahuri temannya Hasto? Itu pertanyaan lagi Pak Bibi. Tapi terlepas dari segala hal itu, tambahin lagi dong, apakah benar JPU-nya tidak mau mengklarifikasi karena ada perintah? Bisa jadi kayak gitu juga. Artinya kan bisa jadi itu yang terjadi. Pak Bibi melengkapi sekali. Tapi terlepas dari itu Pak Bibi, persidangan itu pastinya dilakukan terbuka, bukan sidang tertutup. Dan fakta-fakta itu mestinya akan dikonfirmasi. Jadi ketika fakta-fakta semua dikonfirmasi, terus masalahnya ada di mana gitu. Jadi saya pikir seandainya benar yang dimaksud tadi bahwa dalam perkara itu mestinya Hasto dan Harun Masiku nggak terkaitan, mestinya senang dong. Kenapa? Akan ada ruang di mana itu semua akan ditelanjangi, diungkap semua bahwa itu nggak benar gitu. Harusnya senang dong. Artinya begitu ya. Itu kan argumen itu dibangun sama lawyer-lawyernya Mas Hasto. Tapi kalau yang saya dengar, bahkan saya kemarin sempat mengikuti sedikit mengenai pra-peradilan, itu dibuka kok fakta-fakta itu. Oh, fakta-fakta artinya ada. Oh, di pra-peradilan itu ya. Saya nggak ngikutin pra-peradilan. Karena pokok perkaranya agak masuk ke pokok perkara sedikit aja lihat. Dan ada yang menarik, saya mau ngaitkan sedikit. Dulu kan ini saya mau kaitkannya gini. Kenapa Hasto begitu penting sehingga kemudian seorang ketua partai membuat respon yang sangat keras, Mas? Kan itu kan jadi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, Hasto adalah orang yang mempunyai posisi strategis di dalam partai. Sehingga reaksi keras itu ya wajar karena Hasto punya posisi yang strategis. Tapi kan kemudian ada sinyalemen muncul lagi. Ini bukan posisi yang strategis karena Hasto menyimpan informasi yang bisa menghubungkan antara kasus ini dengan ketua partai. Itu ada sinyalemen yang muncul juga seperti itu. Ini maksudnya yang disimpan yang di Rusia itu bukan? Bukan loh. Nah, yang di Rusia ada kaitannya juga nih, Mas. Iya. Ada baru lagi. Bukankah ini waktu yang tepat untuk membongkar informasi itu? Karena sekarang kasusnya Hasto sudah dilimpahkan ke pengadilan. Jadi kalau mau ada pukulan balik, this is the moment of truth-nya gitu loh. Lagi musim nih Pak, musim bongkar-bongkar. Oh, tapi bagus lah Pak. Memang kalau kebusukan masih. Jadi kalau borok itu Pak masih dibuka biar kering katanya. Kalau orang tua dulu bilang gitu. Kalau ditutup dia nggak kering-kering. Tapi begini Pak, terlepas dari segala persoalan itu semua ya. Saya mendengar juga bahwa masalah terjadinya di kasus Harun Masiku ini katanya ada kaitan dengan satu kasus.
kasus. Ini bukan BLBI ya Mas? Iya, sayangnya iya. Pak BI paling bisa memang kalau bertanya. Kan saya bilang bukan. Oke, lanjutin Mas. Jadi mengingat kasusnya itu kasus besar, dugaannya juga ada praktek-praktek suap. Dan praktek-praktek suap itu sebagian katanya ada bukti-bukti yang sudah mengerucut begitu. Tapi kan terlepas dari itu benar apa tidak harus dibuktikan kan. Dan kalau itu benar berarti ada kaitannya dengan Firly Bahuri juga. Ups. Saya justru khawatir Pak Bibi. Mr. F ini ada di mana-mana ternyata ya. Iya, karena kan kasusnya kan ada kasus yang BLBI yang berhenti di KPK kan SP3. Ups. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan dan ada beberapa kasus lain. Boleh nggak Mas? Aku nggak tahu tuh kasus BLBI yang berhenti. Iya. Saya kira belum waktunya dibuka sekarang. Oh iya belum. Nanti. Oh tapi zamannya Pak Firly. Iya. Mr. F ini yang Oh baik. Oke lanjutin. Dan itu hal-hal yang menurut saya penting nanti kita lihat. Kalau terjadinya kasus itu katanya di baliknya itu ada suap besar juga. Dan fakta-fakta itu saya yakin ada hal yang nanti perlu dicek dengan lebih jauh. Dan dalam pandangan saya, apapun bentuk kasusnya harus dibuka. Saya khawatir kemudian hal-hal begini dipakai buat nakut-nakuti Ibu Megawati. Khawatir. Padahal mungkin Ibu Mega, saya nggak yakin ada kaitan dalam kasus ini. Tapi kalau itu kemudian dipakai buat nakut-nakuti untuk membela, itu kan jadi persoalan juga. Saya dengar tapi itu Mas. Terlepas dari apapun betul, itu Pak Bibi, itu perlu dibuka dengan jelas. Karena kita tidak mungkin permisif dengan semua apapun jenis kejahatan. Karena kejahatan kalau dibuka, kita berharap tidak terjadi lagi, bisa menjadi pembelajaran, dan siapapun yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang menakut-nakuti Bu Mega itu pintar tuh Mas. Kenapa pintar? Karena ya kalau ngomong soal BLBI itu berada pada periode kepemimpinan beliau sebagai presiden. Dan pada saat itu ada kebijakan yang luar biasa. Kalau kebijakan yang luar biasa sekali, yang sampai sekarang belum pernah ada setelah itu, yaitu yang disebut dengan release and discharge. Dalam release and discharge itu ada begitu banyak obligator. Dan sebagian besar itu konglomerat Indonesia yang sekarang berjaya itu mendapatkan surat keterangan lunas. Dan itulah SKL itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa orang-orang ini tidak dituntut pidana. Padahal pada saat itu dia ngemplang sengemplang-ngemplangnya gitu loh. Nah itu yang kemudian orangnya jago banget itu. Jadi menakut-nakuti ini. Padahal pembuat kebijakan kan nggak ada isunya. Betul. Cuman ya ditakut-takutin seperti itu. Mas, sekarang kita ngomong soal yang agak teknis ini kan udah pelimpahan. Salah satu argumen politisasi itu dibangun dengan mengatakan bahwa proses yang seharusnya dilakukan itu tidak dipenuhi secara baik. Dalam pengertian KUHAP-nya itu. Misalnya saja dia mengatakan kan masih ada pra-peradilan yang masih dimasukkan. Mestinya ditunggu dulu dong pra-peradilannya. Itu mestinya itu kata siapa itu? Itu dari si lawyernya. Kata orang atau kata peraturan? Nah ini, nah itu yang saya mau bilang. Kalau argumen itu dipakai, terus kemudian dikasih frase itu politisasi, kan prosesnya belum. Itu tepat nggak sih? Menurut saya, silakan. Menurut saya nggak tepat, Pak. Karena begini, pra-peradilan itu kan diberikan ruang untuk mempersoalkan tindakan-tindakan yang melanggar hukum acara. Waktu yang diberikan itu maksimal adalah ketika sebelum perkaranya diperiksa di pengadilan. Betul. Diperiksa ini kan banyak persepsi, ada yang bilang sudah diserahkan dilimpahkan ke pengadilan, dibilang diperiksa, sidang pertama diperiksa. Jadi ada beberapa perspektif, ditunjuk hakim diperiksa. Tapi terlepas dari itu pun lah, apapun itu. Tapi setelah sudah dilimpahkan, berarti pokok perkaranya yang diperiksa. Kalau kita lihat di masalah yang sekarang yang dipersoalkan, katanya kalau sekilas yang saya lihat Pak B ya, katanya untuk penetapan tersangka, artinya masalah pembuktian kan yang dipersoalkan. Toh juga di pokok perkara, bukankah nanti juga pembuktian yang dipersoalkan? Jadi saya pikir mestinya dengan dibuka didorongnya kasus, didorong perkara pokok perkaranya itu akan jadi lebih baik. Dan beberapa bukti-bukti yang telah diungkap oleh KPK dalam pra-peradilan yang pertama, saya kira sudah cukup memberikan gambaran sebenarnya faktanya ada apa tidak gitu. Dan saya kok melihat faktanya banyak ya. Faktanya banyak. Cuma ada sesuatu yang menarik nih Mas dibahas dalam teknis hukum acara.
soal saksi meringankan. Ya. Saya langsung menuju aja pada pasal nih. Pasal 65 KUHP menyatakan gini Mas, tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberi keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Kalau ngelihat frasa kalimat di pasal 65 KUHP, itu hak. Betul. Tapi kan pertanyaannya, apakah ada kewajiban? Gitu kan Mas ya perdebatannya. Nah tapi itu dikunci di pasal 116 ayat 3 KUHP. Ada kalimatnya gini, dalam pemeriksaan tersangka, penyidik wajib mendengar keterangan yang menguntungkan bagi tersangka dan wajib pula bertanya kepadanya tentang semua yang diketahuinya, antara lain mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dirinya. Nah ini kan teknis banget ini, dan di situ penyidik dikunci 116 ayat 3 itu. Nah argumen yang dilontarkan oleh lawyernya mereka mengatakan kita sudah mengajukan ahli Pak ya. Yang meringankan. Iya, ahli yang meringankan. Ya, ada di sini disebutnya dalam pemeriksaan tersangka mendengar keterangan. Keterangan yang menguntungkan tuh bisa keterangan berusaha fakta, bisa juga ahli. Pendapat Mas Novel? Saya pikir begini Pak, mestinya proses waktu pemeriksaan kan cukup panjang. Kalau memang diperlukan mestinya diajukan sejak awal. Tapi kalau waktunya sudah di penghujung dan sudah nggak bisa lagi, saya kira mempercepat perkara, bukankah itu tujuan hukum juga? Agar perkara itu bisa dilakukan dengan secepat mungkin gitu. Jadi saya pikir itu tidak ada persoalan. Kalau dulu di KPK kita kami ya paling enggak, karena saya sering melakukan, kita tidak terlalu merespon atau menggali terlalu jauh terkait dengan ahli. Kalau saksi yang menguntungkan tetap kita dengar. Tapi kalau ahli jarang kita periksa lebih jauh ya, karena toh juga nanti di persidangan di pokok perkaranya pasti akan dihadirkan. Artinya kenapa? Diperiksa tapi tidak mendalam begitu ya. Kenapa? Karena KPK tidak berwenang menghentikan perkara. Kalau dulu ketika poinnya di situ ya. Kalau sekarang memang berbeda ya, karena KPK berwenang untuk menghentikan perkara. Jadi persoalan itu mestinya KPK tidak boleh seperti dulu. Ini pandangan saya akan berbicara seobjektif mungkin nih Mbak Bewi. Mestinya periksa semuanya agar KPK bisa melihat, memberi ruang. Karena kalau ternyata itu ada persoalan atau ada hal yang ternyata bisa men-challenge bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada, harus dihentikan di penyidikan. Itu kalau kondisi sekarang karena KPK punya SP3. Tapi kalau waktunya kemudian KPK menyegerakan dan kemudian itu sidang, saya kira nggak ada masalah. Kecuali kalau perkaranya lama tapi nggak dijalan-jalankan fakta-fakta hal-hal. Jadi terutama saksi fakta, karena itu akan bisa merubah konstelasi pembuktian. Tapi juga kan kadang-kadang gini Mas, ini saya berpikir lawyer nih. Ada trikinya juga kan kadang-kadang lawyer Mas. Trikinya gini, diajukan pra-peradilan, ya kan? Sehingga prosesnya bisa di hold on, tapi kemudian di ujung itu juga diminta permohonan untuk diperiksa saksi dong. Jadi sebenarnya ada politisasi juga dalam acara, kan gitu kan? Ini saya berpikir dari sisi lawyersnya ya. Terus kemudian kalau itu tidak diluti, tuh kan politisasi terjadi. Padahal dia sedang mempolitisasi pasal-pasal itu juga. Itu sebagian lawyer kayak gitu, tidak seluruhnya. Tapi gini Pak Dewi. Kalaupun itu dilakukan, menurut saya kalau dianggap itu menjadi hal yang dianggap salah gitu ya, oke lah, saya tidak melihat lebih jauh ke sana ya Pak, karena memang ada aturannya. Tapi kalau itu karena segera akan dilimpahkan, menurut saya bisa dipahami Pak Dewi. Kenapa? Toh juga perkaranya akan segera disidangkan. Kecuali kalau perkaranya sekian lama, nggak jalan-jalan, ahli dan saksi yang menguntungkan diajukan tidak diperiksa, nah itu menurut saya persoalan. Kalau di pengadilan saksi itu ditolak untuk diperiksa, itu baru kemudian masalah serius. Masalah serius. Mas, ada yang kelupaan Mas dalam persoalan mengenai kasusnya Hasto ini. Semua orang mengaitkan itu dengan Harun Masiku. Tapi ada orang kunci Hasto yang ada dekat dengan Hasto, mungkin diduga mengetahui semua persoalan itu, karena dia disebut sebagai ajudannya Hasto yang namanya Kusnadi. Dan Kusnadi ini kan yang menimbulkan juga menjadi beberapa masalah kan. Pernah ada ketika dia Nah sekarang saya mau mengaitkan dengan
biasanya dalam kasus-kasus di KPK kan selalu ada gitu ya Mas ya. Ada orang-orang kunci yang sangat dekat dan memegang informasi. Dan salah satunya Kusnadi dalam kasusnya Hasto. Dulu kasus Akil Mokhtar juga ada tuh yang namanya. Ada beberapa model-model kayak gitu. Nah, kalau melihat Kusnadi sekarang belum jadi tersangka Mas. Belum jadi tersangka. Tapi dalam beberapa ini kenapa handphonenya Kusnadi suruh direndam? Karena di situ banyak ada informasi mengenai itu. Paling enggak mestinya dugaannya begitu. Iya. Nah, saya mau memberi fokus pada gimana orang-orang yang punya informasi penting untuk diungkap dan kemudian dia sekarang belum jadi tersangka, tapi kemudian ya sudah dalam monitoring sih sebenarnya. Bisa cerita lebih jauh mengenai hal-hal yang seperti ini nggak? Iya. Memang kalau dulu saya memahaminya begini Pak, di KPK itu kita fokus kepada penanganan perkara seefektif mungkin biasanya. Memang kalau kita lihat dari definisi pelaku itu nanti bisa kemana-mana itu, semuanya bisa terjaring. Tapi dalam penanganan perkara terkait dengan korupsi biasanya kalau di level-level bawah itu dikenakan semua, maka secara nggak langsung dia akan bungkam dan mudah dipengaruhi untuk menutup pelaku di atasnya. Oleh karena itu KPK seringkali fokus kepada aktor intelektual atau pelaku utama dalam suatu perbuatan itu. Kalaupun nanti di bawah ada hal yang memang harus ditangani, ya akan ditangani. Jadi artinya target utamanya di pelaku utama, di intelektualnya. Dan juga sebenarnya orang-orang ini juga sebenarnya kan dibuka ruang untuk menjadi justice kolaborator. Sehingga kemudian walaupun di beberapa kasus orang-orang yang seperti itu juga ada yang ditangani juga. Contohnya dulu kalau nggak salah ajudan gubernur Rio atau apa, lupa saya. Tapi di satu kepala daerah lah. Itu kemudian ditersangkakan juga karena dia kemudian menutup fakta-fakta dan menyembunyikan bukti-bukti. Maka toh fakta perbuatannya ada dan jelas, maka ditangani juga sebagai pelaku. Oke. Jadi itulah kenapa Kusnadi sekarang ya tetap dibiarkan seperti itu. Ada yang paling menarik tadi sudah mulai disinggung sedikit. Hasto menyerahkan berbagai dokumen dalam kalimat langsungnya itu dokumen sensitif Mas. Yang bisa membongkar pelaku-pelaku kejahatan lain. Nah dalam bayangan terus kemudian dan itu juga dikonfirmasi betul oleh Ibu Koni. Hasto mengemukakan, Ibu Koni mengemukakan. Terus kemudian KPK melakukan respon. Ya serahkan aja, buka saja. Ya seperti itu. Kalau menurut Mas Novel dengan dokumen-dokumen sensitif loh Mas. Itu memang sebaiknya kapan ya mesti diserahkan? Ini Pak Hasto ini udah harus ke pengadilan, maksud? Betul. Atau memang ini momennya belum tepat? Jadi gini Pak, memang kalau kita lihat secara normanya kan semua orang punya hak untuk melapor. Tapi kalau melihat dari atau dugaan betul yang dibilang bahwa ada praktek korupsi besar, ya mestinya dibuka. Memang saya bisa memahami lah, tentunya ini kerisauan umum, orang banyak membicarakan ini. Ada beberapa kasus besar yang khawatir rezim nggak mau atau resisten. Bisa jadi kalau fakta-faktanya betul-betul seperti itu, bisa kok dengan cara melakukan investigasi dulu, tertutup dan ya seperti investigasi lah, tapi meneliti informasi dengan mendalam. Kalau di kita namanya Dumas ya, sebelum ke penyelidikan. Dan itu bisa dilakukan sendiri. Contohnya oleh seperti memang kita belum ada ya investigator swasta belum ada. Tapi hal-hal serupa bisa dilakukan oleh bukan itu mau dibuka kantornya sama Mas Novel? Jangan dibuka dulu ya. Belum Mbak. Belum. Nanti harapannya akan seperti itu. Nanti kita sobat kita yang duduk di situ selesai di sana baru nggak disebut dulu namanya. Nanti kalau hal-hal seperti itu bisa dilakukan pendalaman informasi, maka fakta-faktanya akan konkret dan jelas. Sehingga kalau polanya sudah jelas, fakta-faktanya jelas, dilaporkan, penegak hukum susah untuk ngelak. Nah, harapannya seperti itu. Jadi kalaupun seandainya kekhawatirannya karena tadi resisten, ada APH resisten, maka dilakukan pendalaman dulu. Dengan pendalaman itu akan membuat terang benderang sehingga susah untuk dielakkan. Jadi artinya saran dari Mas Novel, informasi yang sensitif itu sebaiknya didalami sehingga kemudian akan bisa dipetakan. Betul. Pola relasi, peta kejahatannya, modus operandi dan macam-macam, itu akan lebih mudah jika ingin dibongkar. Mas,
kira-kira seseru apa ya nanti ya kasus ini? Iya. Ya beberapa kasus belakangan ini kan cukup seru nih Pak. Iya. Kasus Pertamina, kasus apa namanya itu LPI. Kalau itu masih omon-omon Pertamina. Tapi terlepas dari itu semua lah. Saya berpandangan bahwa setiap fakta yang diketahui ada praktek korupsi, kalau kita mencintai negeri ini, ungkap. Dan kalau ada yang menghalang-halangi, lawan. Itu harus dilakukan. Kalau kita terus kemudian hanya membiarkan, terus kita menjadikan bahan saja buat, ayo saya gini enggak, dan seterusnya, itu menurut saya enggak bijak lah. Kalau merasa dikriminalisasi, ungkapkan juga bahwa betul ada indikator, fakta-fakta yang bisa menjustifikasi betul-betul terjadi kriminalisasi. Dan saya yakin kalau itu semua diungkap, pasti banyak orang yang mendukung. Saya pun akan memposisikan diri mendukung kalau fakta-fakta itu benar. Inilah cara kami dan kita menjaga kewarasan. Jika Anda punya komen, silahkan dikasih komen. Jika punya informasi, serahkan informasi ini. Jangan-jangan Anda akan menjadi tamu selanjutnya untuk kita undang untuk membongkar kasus ini seterang-terangnya. Inilah jalan terang untuk melawan Indonesia yang katanya gelap. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.